Satu malam di Beirut Barat. Langit penuh asap mesiu. Di bawah sorotan lampu sorot militer, deretan rumah reyot berdiri rapuh. Kamp pengungsi Sabra dan Shatila, dua nama yang tak dikenal dunia sebelum malam itu. Tanggal 16 September tahun 1982. Di dalam kamp pengungsi Palestina terjebak ribuan jiwa, anak-anak, perempuan, lelaki tua. Mereka mengira, setelah penarikan pasukan organisasi pembebasan Palestina, mereka akan aman. Perjanjian internasional telah ditekan, pengawasan pasukan multinasional dijanjikan, namun yang datang bukan perlindungan, yang masuk ke kamp bukan pengamat PBB, bukan pasukan penjaga perdamaian. Yang datang adalah milisi Kristen Lebanon, dikenal sebagai Falangis, dengan senapan otomatis, granat dan daftar nama, dan mereka tidak datang sendirian. Militer Israel mengepung kamp. Tank dan bulldozer mereka memblokir semua jalan keluar. Lampu sorot milik pasukan pertahanan Israel menyinari setiap sudut gelap kamp. Komunikasi radio berjalan lancar antara pos militer Israel dan pemimpin milisi di lapangan. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang tidak terdengar. Selama 3 malam 2 hari, kamp menjadi ladang pembantaian. Anak-anak ditemukan dengan tengkorak retak. Ibu-ibu ditemukan menggenggam bayi yang telah ditusuk bayonet. Pria tua digiring, dibariskan, lalu dieksekusi dengan peluru di kepala. Bayi dilempar ke udara, ditembak sebelum menyentuh tanah. Tak ada peluru tersisa yang dibuang percuma. Setiap peluru diarahkan ke tubuh tak berdaya. Setiap jeritan terkubur di antara puing dan tanah yang dibanjiri darah. Jumlah korban resmi bervariasi, antara 800 hingga 3.000 orang tewas. Namun tak ada yang bisa menghitung pasti. Karena banyak yang dikubur tanpa nama, banyak pula yang hilang tanpa jejak. Para jurnalis internasional baru masuk 3 hari setelahnya. Yang mereka temukan bukan lagi manusia, tapi tumpukan daging busuk yang tidak lagi dikenali sebagai tubuh. Anjing-anjing liar menggerogoti potongan tangan dan kepala, dan bau kematian menggantung di udara, menempel di kulit, di pakaian, di ingatan, dan dunia diam. Israel membantah terlibat langsung. Mereka hanya membuka jalan, mereka hanya mengawasi dari luar, mereka hanya memberikan pencahayaan, dan itu cukup untuk membunuh ribuan orang. Seorang saksi menyebut, kami dengar mereka tertawa, mereka menyoraki saat ada ledakan, mereka tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak menghentikannya. Di Tel Aviv, puluhan ribu rakyat Israel turun ke jalan. Mereka tahu ini bukan sekadar kekeliruan taktis, ini adalah kolusi dalam pembantaian, tetapi dunia internasional masih sibuk membahas siapa yang harus disalahkan. Masih berdiskusi soal istilah hukum. Apakah ini disebut genosida? Apakah ini disebut kejahatan perang? Sementara itu, para mayat telah membusuk. Para ibu kehilangan anaknya. Dan para anak dibesarkan tanpa tahu siapa yang telah mengambil keluarganya. Itulah Sabra dan Shatila. Sebuah nama yang bagi banyak orang hanya terdengar seperti distrik kecil di pinggiran Beirut. Tapi bagi ribuan jiwa, itu adalah liang kubur terbuka. Kubur yang diapit oleh bayangan kekuatan militer terbesar di kawasan itu, dan dilindungi oleh diamnya dunia. Untuk memahami pembantaian Sabra dan Shatila, kita harus mundur. Tidak hanya ke tahun 1982, tetapi ke awal dekade 70-an. Bahkan lebih jauh lagi, ke akar konflik Palestina dan Lebanon. Setelah pembentukan negara Israel tahun 1948, ratusan ribu warga Palestina terusir dari tanah mereka. Sebagian melarikan diri ke tepi barat dan jalur Gaza. Sebagian lainnya menetap di negara-negara tetangga, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Lebanon saat itu adalah negeri kecil yang rapuh secara politik. Sistem pemerintahannya berdasarkan pembagian kekuasaan sektarian, presiden dari Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Sunni, Ketua Parlemen dari Syiah. Keseimbangan ini mudah terguncang, dan ketika pengungsi Palestina datang, guncangan itu terjadi. Pada tahun 1969, Lebanon menandatangani Perjanjian Kairo dengan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Perjanjian ini mengizinkan PLO untuk menjalankan operasi militer dari wilayah Lebanon Selatan. Ini menjadi titik balik. Milisi-milisi Palestina mulai bertempur dengan tentara Israel dari perbatasan Lebanon. Israel membalas dengan serangan udara dan darat ke wilayah Lebanon. Ketegangan meningkat. Di sisi lain,
kelompok Kristen Lebanon melihat kehadiran PLO sebagai ancaman eksistensial. Tahun 1975, pecah Perang Saudara di Lebanon. Perang ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah pertarungan sektarian, ideologis, dan kekuasaan bersenjata. Milisi Kristen seperti Falangis, yang didirikan oleh Pierre Gemayel, mulai berhadapan langsung dengan milisi Palestina dan kelompok Muslim Lebanon. Perang berlangsung berdarah-darah. Dan di tengah kekacauan itu muncul intervensi regional dan internasional. Israel melihat situasi ini sebagai peluang strategis. Mereka memiliki dua tujuan, menghancurkan kekuatan PLO dan menciptakan pemerintahan pro-Israel di Beirut. Tahun 1982, Israel meluncurkan operasi Peace for Galilee. Dengan dalih membalas upaya pembunuhan terhadap dubes Israel di London, mereka menginvasi Lebanon hingga jantung kota Beirut. Selama invasi, tentara Israel bekerja sama erat dengan milisi Falangis Lebanon. Mereka percaya, dengan bantuan pasukan lokal, mereka bisa menumpas PLO dari Lebanon sepenuhnya. Di tengah tekanan internasional, pada bulan Agustus tahun 1982, kesepakatan gencatan senjata disepakati. PLO setuju untuk menarik pasukan mereka dari Lebanon. Sebagai gantinya, pasukan multinasional, termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, dan Italia, ditugaskan untuk melindungi warga sipil Palestina di kamp-kamp pengungsi. Namun hanya dalam waktu singkat setelah pasukan internasional meninggalkan Beirut. Bashir Gemayel, presiden terpilih Lebanon dari kubu Falangis, tewas akibat ledakan bom di markas partainya. Israel menuduh PLO sebagai dalang pembunuhan. Dan dalam waktu 48 jam, pasukan Israel mengepung kamp Sabra dan Shatila. Mereka membuka akses masuk bagi milisi Falangis bersenjata lengkap. Mereka menutup semua jalan keluar. Mereka mengawasi dari menara dan mengendalikan pencahayaan malam hari. Milisi Falangis menyatakan bahwa mereka datang untuk mencari sisa-sisa pasukan PLO. Tapi kenyataannya, PLO telah pergi. Yang tersisa di kamp hanyalah perempuan, anak-anak, orang tua, dan warga sipil tanpa senjata. Yang terjadi selanjutnya bukan penggeledahan, bukan penangkapan, tetapi eksekusi massal. Dan saat itu berlangsung, pasukan Israel tetap berada di sekitar kamp. Mereka menerima laporan, mereka mendengar teriakan, mereka tahu, namun tidak menghentikan. 16 September tahun 1982, hari pertama. Pukul 4 sore, pasukan militer Israel telah mengepung kamp pengungsi Sabra dan Shatila. Dari pos di gedung Kuwaiti, sebuah bangunan tinggi di seberang kamp, militer Israel mengawasi seluruh area dari atas. Tak lama kemudian, sekitar 150 anggota milisi Kristen Falangis memasuki kamp. Mereka membawa senjata otomatis, pisau, granat, dan alat berat. Pasukan ini dipimpin oleh Eli Hobeika, seorang komandan lapangan senior Falangis. Komunikasi radio antara Hobeika dan militer Israel tercatat dan dikonfirmasi dalam laporan penyelidikan resmi Israel, Komisi Kahan. Dalam 2 jam pertama, penembakan dimulai. Tidak ada perlawanan berarti dari dalam kamp. Warga sipil tidak bersenjata. Namun eksekusi dilakukan dari rumah ke rumah. Pukul 8 malam, lampu sorot milik militer Israel dinyalakan dari menara pengawas. Kamp disinari dari atas, seluruh lorong dan jalan sempit terlihat jelas. Pasukan Israel menyatakan mereka membantu operasi pencarian. Namun pada kenyataannya, cahaya itu justru menjadi penanda bagi milisi untuk memburu korban. Malam itu, korban pertama mulai ditemukan di parit dan halaman belakang rumah. Perempuan ditembak di kepala, anak-anak ditusuk dengan bayonet, lelaki tua dipukuli hingga mati. Semua itu terjadi dalam kegelapan yang disinari terang buatan, disaksikan oleh prajurit berseragam yang tidak pernah menembakkan satu peluru pun untuk menghentikan. 17 September, hari kedua. Milisi Falangis mendapatkan bala bantuan, jumlah mereka bertambah, senjata bertambah berat, metode eksekusi berubah. Kini, korban dikumpulkan di lapangan terbuka, diperintahkan untuk berbaris, diperiksa, lalu ditembak secara sistematis. Saksi mata menyebutkan bahwa pada siang hari, sejumlah truk berisi tahanan sipil, pria dan remaja laki-laki, dibawa keluar kamp. Truk itu tidak pernah kembali. Tahanan tidak pernah ditemukan. Beberapa hari kemudian, ditemukan kuburan massal di luar area kamp. Beberapa perempuan dilaporkan mengalami pemerkosaan massal sebelum dibunuh.
ada yang perutnya dibelah. Ada yang ditemukan dalam keadaan telanjang, luka bekas setrika panas di tubuh. Kekejaman dilakukan tanpa jeda. Sementara itu, komunikasi radio antara milisi dan militer Israel tetap aktif. Dokumen penyelidikan menunjukkan bahwa para komandan Israel mendengar deskripsi kekerasan tersebut. Namun perintah untuk menghentikan operasi tidak pernah dikeluarkan. 18 September, hari ketiga, militer Israel mulai menerima tekanan dari jurnalis asing dan laporan intelijen internasional. Namun pasukan Falangis masih berada di dalam camp. Baru pada sore hari itu, militer Israel memerintahkan penghentian operasi. Tapi segalanya sudah terlambat. Dalam waktu lebih dari 40 jam, camp pengungsi telah menjadi ladang eksekusi. 19 September, jurnalis internasional dan relawan kemanusiaan masuk ke camp. Yang mereka temukan bukan camp pengungsi. Yang mereka lihat adalah zona kematian. Tubuh-tubuh membusuk berserakan. Bau daging dan darah menyesakkan napas. Di dalam rumah, ditemukan keluarga yang tewas bersamaan. Di lorong, ditemukan anak kecil menggenggam boneka. Kepalanya hancur. Foto-foto kejadian menyebar ke seluruh dunia. Koran New York Times, Le Monde, Der Spiegel, dan The Times menampilkan gambar-gambar keji tersebut di halaman utama. Namun reaksi internasional berjalan lambat. PBB baru mengeluarkan pernyataan resmi setelah hari-hari berikutnya. Israel menggelar penyelidikan internal, Komisi Kahan. Dalam laporan itu, pemerintah Israel menyatakan tidak terlibat langsung. Namun, Ariel Sharon, Menteri Pertahanan saat itu, dinyatakan bertanggung jawab secara tidak langsung. Karena membiarkan milisi masuk dan tidak menghentikan pembantaian, Sharon akhirnya dipaksa mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Namun tak ada satupun perwira militer Israel yang diadili. Tak satupun anggota milisi Falangis yang dipenjara. Hingga hari ini, tak ada satupun pengadilan internasional yang menyatakan pembantaian Sabra dan Shatila sebagai kejahatan perang. Kronologi ini disusun berdasarkan laporan resmi. Kahan Commission Report, Israel. Laporan Amnesty International tahun 1982 PBB, United Nations General Assembly Resolution 3.173, dokumentasi saksi dari Human Rights Watch. Di balik angka korban dan tanggal peristiwa, ada detail yang tidak dicatat dalam laporan resmi. Detail-detail ini tidak ditemukan di meja diplomasi, tetapi terdengar jelas dalam suara saksi mata, dalam memo-memo militer, dan dalam halaman-halaman dokumen yang sempat disembunyikan selama bertahun-tahun. Salah satu saksi kunci adalah seorang jurnalis wanita asal Denmark, Lone Bastholm, yang memasuki camp pada hari keempat. Ia menulis dalam laporannya, "Saya melihat tubuh perempuan tanpa pakaian dibiarkan terbuka dengan luka tusukan di bagian bawah perut. Di sebelahnya, anak kecil usia sekitar 4 tahun, wajahnya tertutup darah. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya lalat dan anjing jalanan." Saksi lainnya, Jean Genet, penulis dan aktivis asal Prancis, menulis deskripsi panjang tentang kunjungannya ke camp. Ia menggambarkan pemandangan di masjid, tempat sekitar 50 mayat ditumpuk tanpa ditutupi. Mereka tidak sedang tidur, mereka tidak dibaringkan dengan rapi, mereka dilempar begitu saja, tubuh mereka sudah mulai membengkak, baunya menusuk tenggorokan. Bukti tambahan berasal dari dokumen radio komunikasi militer Israel, beberapa potongan percakapan bocor ke media dan dikonfirmasi dalam Kahan Commission Report. Salah satu percakapan berbunyi, ada laporan pemerkosaan dan pembunuhan di camp. Ya, tapi itu urusan mereka. Apakah kita akan hentikan? Tidak sekarang. Laporan Amnesty International yang dirilis akhir tahun itu menyebutkan, pasukan Israel memiliki kontrol penuh atas wilayah tersebut. Mereka tidak hanya tahu, mereka mengatur pencahayaan, menutup akses keluar, dan tetap berada di perimeter sambil mengetahui pembantaian sedang berlangsung. Dokumen penting lainnya adalah memo internal CIA tahun 1983 yang kini telah dideklasifikasi. Memo itu menyatakan, "Kami percaya militer Israel mengetahui pembantaian dan memilih tidak mengambil tindakan untuk menghentikan karena pertimbangan strategis dan aliansi dengan milisi Falangis." Organisasi Palang Merah Internasional juga mencatat, setelah diizinkan masuk ke camp, mereka menghitung lebih dari 1.200 tubuh dalam waktu 3 hari. Sebagian besar adalah warga sipil. Lebih dari 200 diantaranya adalah anak di bawah usia 12 tahun. Tidak ditemukan bukti keterlibatan tempur dari pihak PLO saat itu.
Kesaksian dari para penyintas menjadi bahan utama dalam dokumentasi Human Rights Watch. Seorang ibu bernama Huda Al-Khatib menceritakan, "Saya bersembunyi di bawah tempat tidur bersama dua anak saya. Kami mendengar langkah kaki, lalu tembakan. Saya menutup mulut anak saya agar mereka tidak menangis. Ketika saya keluar 2 hari kemudian, suami saya tergantung di tiang listrik, tanpa pakaian, mulutnya disumpal." Salah satu fakta tersembunyi yang mencuat kemudian adalah identitas pelaku yang sebagian besar diketahui, namun tidak ada dari mereka yang pernah diadili. Eli Hobeika, komandan operasi lapangan Falangis, tetap aktif dalam politik Lebanon hingga dibunuh oleh bom mobil tahun 2002. Banyak yang percaya ia dibungkam karena ancaman akan bersaksi dalam pengadilan internasional di Brussels. Satu pengakuan paling mengejutkan datang dari Amos Yaron, komandan militer Israel di Beirut saat itu. Dalam sesi tertutup penyelidikan Komisi Kahan, ia menyatakan, "Kami tahu, kami menerima laporan dari berbagai sumber, tapi kami tidak mengambil langkah konkret karena menganggap itu sebagai urusan internal milisi Lebanon." Namun yang lebih mengejutkan, pada tahun 2001, pengadilan Belgia membuka kasus terhadap Ariel Sharon atas tuduhan kejahatan perang. Namun tekanan diplomatik dari Israel dan Amerika Serikat membuat kasus itu dibatalkan atas dasar sovereign immunity. Dengan kata lain, kebenaran sempat terbuka. Tapi keadilan tidak pernah sampai. Data-data ini bukan sekadar catatan. Ini adalah potongan tubuh yang dibungkam oleh narasi politik. Ini adalah jeritan yang ditulis ulang menjadi laporan teknis. Dan ini adalah saksi hidup yang kini menua, menunggu dunia mengaku bahwa mereka pernah dibantai dan ditinggalkan. Pembantaian Sabra dan Shatila bukan sekadar insiden berdarah di masa perang. Ia adalah luka terbuka dalam sejarah Timur Tengah yang belum pernah sembuh, dan dampaknya bergema hingga puluhan tahun setelah mayat-mayat itu dikuburkan. Di Lebanon, tragedi ini memperdalam garis sektarian. Komunitas Muslim, khususnya Syiah dan Sunni, melihat tragedi ini sebagai bukti pengkhianatan dari milisi Kristen. Kepercayaan terhadap kekuatan negara hancur total. Milisi-milisi Syiah yang sebelumnya kecil mulai mendapatkan dukungan rakyat. Termasuk satu kelompok bersenjata yang akan menjadi kekuatan besar di kemudian hari, Hizbullah. Hizbullah lahir dari ketidakpercayaan terhadap struktur politik Lebanon dan peran militer asing di wilayah mereka. Sabra dan Shatila menjadi salah satu alasan pembenaran eksistensi mereka. Mereka menyebut diri sebagai pelindung komunitas Syiah dari kekerasan yang tidak dihukum. Bagi rakyat Palestina, tragedi ini adalah simbol kehancuran total. Setelah terusir dari tanah sendiri, diburu di Yordania dalam tragedi Black September, dan kini dibantai di Lebanon, mereka tak lagi percaya bahwa ada tempat yang benar-benar aman. Ribuan pengungsi dari Sabra dan Shatila hidup dalam trauma turun-temurun. Anak-anak tumbuh besar dengan cerita tentang malam-malam gelap itu. Dan sampai hari ini, kamp-kamp tersebut masih berdiri. Namun bukan lagi sebagai tempat perlindungan, melainkan museum hidup dari sebuah pengkhianatan. Di Israel, efek politiknya sangat besar. Puluhan ribu orang turun ke jalan dalam aksi protes di Tel Aviv. Demonstrasi itu dikenal sebagai Demonstrasi 4.000, mengacu pada jumlah korban yang diyakini lebih besar dari data resmi. Tekanan publik akhirnya memaksa dibentuknya Komisi Kahan, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam sejarah militer Israel. Namun hasilnya mengecewakan sebagian besar rakyat. Tidak ada satupun komandan lapangan yang dihukum secara pidana. Hanya Menteri Pertahanan, Ariel Sharon, yang diminta mundur dari jabatannya. Tahun 2001, Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri Israel. Sosok yang pernah dinyatakan bertanggung jawab secara tidak langsung atas pembantaian kembali memimpin negara. Bagi banyak warga Arab dan aktivis HAM, ini adalah tamparan simbolik bahwa dunia memang menutup mata. Dalam lingkup internasional, tragedi Sabra dan Shatila memperlihatkan kegagalan total sistem pengamanan sipil PBB. Pasukan multinasional yang ditugaskan untuk melindungi kamp ditarik sebelum waktunya. Negara-negara besar diam atau hanya menyuarakan kecaman yang tidak diikuti tindakan hukum. Majelis Umum PBB pada 2 Desember tahun 1982 akhirnya mengeluarkan resolusi 37/3 menyatakan pembantaian di Sabra dan Shatila sebagai genosida. Namun resolusi ini tidak mengikat secara hukum dan tidak menghasilkan pengadilan internasional. Dalam dunia hukum internasional, Sabra dan Shatila menjadi salah satu alasan pentingnya dibentuk Mahkamah Pidana Internasional.
Namun sayangnya, hingga kini, kasus tersebut belum pernah dibawa secara formal ke meja pengadilan global. Dalam dunia jurnalisme, tragedi ini menandai salah satu momen langka ketika kamera dan pena lebih cepat daripada diplomasi. Banyak foto dan laporan investigatif dari wartawan lapangan menjadi bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Namun tidak semua jurnalis yang meliput selamat. Beberapa diintimidasi, beberapa dipaksa meninggalkan Lebanon. Dan sebagian kisah mereka hanya hidup di halaman belakang majalah dan buku memoir. Warisan Sabra dan Shatila juga hidup dalam budaya populer. Film dokumenter Waltz with Bashir tahun 2008 yang disutradarai oleh mantan tentara Israel Ari Folman menggambarkan trauma kolektif para tentara Israel yang menyaksikan peristiwa itu. Meski berbentuk animasi, film ini membawa perhatian generasi muda dunia pada sebuah tragedi yang nyaris dilupakan. Namun lebih dari itu, warisan sesungguhnya dari pembantaian ini adalah luka dalam diam. Luka pada ibu-ibu yang tidak pernah melihat anaknya kembali. Luka pada generasi pengungsi yang lahir di kamp bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Dan luka pada sejarah manusia yang menyaksikan, namun tidak bergerak. Sabra dan Shatila bukan sekadar nama kamp. Ia adalah simbol. Simbol dari kegagalan perlindungan internasional. Simbol dari senyapnya keadilan ketika pembunuhan terjadi dalam pengawasan. Tragedi ini bukan hanya pembantaian fisik, tetapi pembantaian nilai. Nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai tanggung jawab negara terhadap warga sipil tak bersenjata. Kita hidup di dunia yang mengklaim kemajuan, yang membanggakan sistem hukum internasional, yang menyebut setiap jiwa setara. Namun Sabra dan Shatila membuktikan sebaliknya. Kita melihat, bahkan dalam situasi damai pun, tidak semua nyawa dianggap bernilai sama. Ribuan orang dibunuh, dan yang mereka dapatkan hanyalah kalimat simpati, tanpa pengadilan, tanpa pengakuan resmi, tanpa rehabilitasi yang nyata. Apa artinya itu semua bagi kita hari ini? Bagi sebagian orang, itu adalah bab sejarah, sesuatu yang telah berlalu. Namun bagi penyintas, itu adalah kenyataan yang masih hidup, yang kembali dalam mimpi, dalam suara-suara malam, dalam kenangan tentang keluarga yang tak sempat dikuburkan dengan layak. Anak-anak yang tumbuh di reruntuhan Sabra dan Shatila tidak pernah tahu dunia yang aman. Mereka tahu kata camp sebelum tahu kata rumah. Mereka tahu bau darah sebelum mengenal wangi bunga. Dan dunia menulis resolusi, dunia menyusun laporan, namun gagal menjawab pertanyaan paling mendasar. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada pengadilan untuk Elie Hobeika. Ia tewas dalam ledakan sebelum sempat bersaksi. Tidak ada vonis untuk Ariel Sharon. Ia wafat dalam kondisi koma panjang, dikelilingi penghormatan politik. Tidak ada perwira Israel yang dihukum. Tidak ada milisi Falangis yang diadili atas nama hukum internasional. Yang tersisa hanya deretan angka, antara 800 hingga 3.000 korban. Namun siapa yang menghitung mereka satu persatu? Siapa yang menyebut nama mereka dalam sidang resmi? Tidak ada. Mereka hilang. Dan dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak tercatat. Tidak punya akta kelahiran, nggak punya sertifikat kematian, nggak punya nisan, dan mungkin itulah kekalahan terbesar dalam sejarah kemanusiaan, bukan hanya karena nyawa diambil, tapi karena mereka dihapus dari ingatan resmi dunia. Sabra dan Shatila menjadi cermin. Apakah kita betul-betul belajar dari sejarah, atau kita hanya menyimpannya sebagai dokumentasi, tanpa pernah benar-benar berani mengubah cara sistem bekerja? Tragedi ini memaksa kita menatap wajah asli dunia. Sebuah dunia di mana politik lebih penting daripada nyawa, di mana aliansi lebih kuat daripada keadilan, dan di mana kata kemanusiaan hanya slogan saat perang sudah usai. Dan hari ini, puluhan tahun setelah kejadian itu, Sabra dan Shatila masih berdiri, bukan sebagai bukti keadilan, tapi sebagai peringatan bahwa dunia bisa melihat dan tetap diam, bahwa dunia bisa tahu dan tetap tidak bertindak. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan. Dalam sejarah manusia, ada peristiwa yang tercatat, dan ada yang dikubur dalam senyap. Sabra dan Shatila adalah keduanya. Tercatat oleh mereka yang menyaksikan. Dikubur oleh mereka yang berkuasa. Dokumenter ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk mengingatkan bahwa di balik angka statistik ada manusia, ada anak, ada ibu, ada nama yang tak pernah disebut lagi.
Dan jika hari ini kita masih bisa menonton, masih bisa mendengar, maka kita juga punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan ingatan ini hilang. Kita bukan hakim, bukan politisi, bukan juru runding, tapi kita adalah saksi sejarah, saksi dari sebuah kenyataan yang dunia pernah lihat dan memilih diam. Jika dokumenter ini membuat Anda bertanya, membuat Anda diam sejenak, atau membuat Anda menggenggam hati lebih erat, maka ingatan itu telah hidup kembali. Dan selama ingatan itu hidup, para korban belum sepenuhnya hilang. Terima kasih telah menonton. Ini adalah Mata Realita. Kami tidak memberi kesimpulan. Kami hanya membawa Anda ke tempat yang telah lama dibungkam, dan membiarkan Anda sendiri yang memutuskan apakah ini hanya sejarah atau peringatan yang belum selesai.